Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, para hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Marilah kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita juga akan mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan menerima perjamuan kudus untuk mengingat dan mengenang akan peristiwa kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu untuk kita semuanya. Salam dan doa dari kami sekalian untuk para pemirsa sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Walaupun sampai saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, dan mungkin waktu-waktu akan datang kita mulai akan berkumpul bersama-sama. Namun satu hal yang perlu kita ingat, kasih Yesus senantiasa nyata buat kita semuanya. Karena marilah kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian bagi nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Dari Yesus mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata Allah
karunia-Mu. Terima kasih Bapa, buat kasih Kau rela mati untuk kami semua. Kau bangkit dan Engkau kembali ke sorga. Kau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau layak terima puji, Kau layak terima hormat, kejayaan, keagungan dan keperkasaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini Anda berada bersama-sama dalam hadirat Allah. Kita sedang memuji dan menyembah Dia. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan memasuki perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita sekalian akan kasih dan pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan. Sahabat, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini, semua semata-mata karena anugerah, semua semata-mata karena kasih karunia. Karena Kau datanglah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dialah kita mau untuk menyenangkan akan hatinya. Kita mau dilayakkan oleh Dia pada pagi hari ini, untuk memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Dan lebih daripada itu, kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tadahkanlah tangan pada hadapan Tuhan. Kita akan meteraikan kebaktian pada saat pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih saat pagi hari ini hingga hari mana bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Di tengah-tengah suasana dunia sebagaimana yang kami alami saat ini, kami boleh melihat akan kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk kami sekalian. Terbukti ya Allah, oh pada kesempatan pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama walaupun secara online ya Allah. Namun kami tahu itu semua karena anugerah. Karena Bapak kami bersyukur kepada Engkau dan kami berterima kasih kepada Engkau. Kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami. Jauhkanlah COVID-19 daripada bangsa ini ya Allah. Dan biarlah Bapa Indonesia dibebaskan daripada wabah COVID-19 ini ya Allah. Para pemimpin bangsa kami, terutama untuk presiden kami dan wakil presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, Engkau memberkati mereka ya Allah. Berikan hikmat dan pengertian untuk mereka sekalian untuk boleh mengatur akan roda pemerintahan dalam bangsa kami secara arif dan bijaksana. Semua anak bangsa Engkau berikan kepada mereka Bapak roh takut akan Engkau. Dan kami berdoa saat ini Bapak, selamatkanlah semua anak bangsa Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Ulu Rote, semuanya diselamatkan oleh Engkau. Biarlah Bapak dari bangsa
bangsa ini akan terdengar suara-sorai bagi nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa khusus Tuhan untuk kota di mana kami berada masing-masing pada pagi hari ini. Engkau memberkati dan berikan kesejahteraan ya Allah, karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami ya Allah. Lebih khusus Tuhan untuk Boyolali dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Engkau. Jauhkan COVID-19 daripada seluruh warga yang ada di Boyolali. Boyolali diberkati oleh Tuhan, makmur dan sejahtera, tetap bersukacita dan tetap tersenyum karena kasih dan kuasa Kristus yang nyata di Boyolali ini ya Allah. Demikian pula gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Allah, Engkau kiranya menyertai dan memberkati. Lebih khusus Tuhan untuk GPIAI di seluruh persada Nusantara diberkati oleh Engkau. Kami berdoa saat ini Bapa untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Surya Kusuma, hamba-Mu yang saat ini Tuhan mengalami perawatan medis Bapa. Tuhan, Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah hamba-Mu Bapa, beri dia kelegaan, beri dia kesembuhan, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu hamba-Mu Bapak Surya telah disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Demikian pula Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, para pemirsa dimanapun mereka berada, apapun beban mereka, apapun pergumulan mereka, apapun sakit penyakit mereka, kami percaya pagi hari ini, pagi mujizat, pagi hari ini, pagi keselamatan, pagi hari ini, pagi lawatan, pagi hari ini, pagi jawaban untuk kami sekalian. Karena Bapak biara yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Engkau. Terima kasih Bapak, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama perhatikan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian suara firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini
Berbahagialah saya dan saudara yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Berfirmanlah ya Roh Kudus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, sukacita adalah suatu keadaan hati yang senang, yang berasal dari kelolaan hati dan pikiran melalui respon kita terhadap apa yang kita terima. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada kita, namun kita bisa memilih sikap atau respon kita terhadap apa yang terjadi. Sukacita dapat dilihat daripada ekspresi wajah seseorang, perkataan dan tindakan seseorang, atau perkataan dan tindakan kita hari lepas hari. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah kepada kita sekalian pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian supaya di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan kita harus senantiasa bersukacita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, dia mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya orang dalam kesusahan minta untuk dihibur, tetapi yang terjadi dengan Rasul Paulus itu justru sebaliknya. Sekalipun ia ada di dalam penjara, sekalipun ia ada di balik daripada jeruji-jeruji besi, ia tetap menjaga hatinya untuk tetap bersukacita. Biasanya kalau orang di dalam pergumulan dan beban yang berat, dia minta untuk dihibur, tetapi Rasul Paulus justru dari dalam jeruji penjara, dia berkata, hendaklah engkau bersukacita, bersukacita saja dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam segala hal, segala perkara kita mau tetap bersukacita di dalam segala musim kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang penulis yang bernama C.W. Metcalf. Dia menjadi seorang sukarelawan pada sebuah rumah sakit darurat ketika dia bertemu dengan Chuck yang berusia 13 tahun yang sedang sakit parah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika Chuck ini memberikan setengah lusin kertas yang ditulis bolak-balik oleh Metcalf, dan kemudian dia memberikan kertas-kertas ini kepada Metcalf. Chuck ini memberikan kertas-kertas ini kepada Metcalf dan dia berkata, saya ingin Anda memberikan semua catatan ini kepada ibu dan ayah saya setelah saya meninggal dunia, setelah saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tolonglah berikan kertas-kertas ini yang sudah saya tulis kepada mereka sekalian. Saudara yang terkasih, ternyata kertas-kertas ini adalah daftar kegembiraan yang pernah dialami oleh Chuck dan juga keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, daftar ini adalah sebuah daftar kegembiraan yang penuh dengan candaria dan juga tawa yang pernah mereka alami di dalam keluarga mereka semasa hidup mereka. Saudara yang terkasih, Metcalf kemudian begitu kagum terhadap remaja yang saat ini sedang berada di ambang kematian, namun dia masih sempat untuk memikirkan tentang kasih dan kebaikan daripada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Metcalf kemudian mengirimkan daftar itu kepada orang tua daripada Chuck ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun kemudian ia juga memutuskan untuk membuat daftar sendiri di dalam kehidupannya. Apa yang pernah ia alami di dalam kehidupannya, apa yang pernah ia nikmati tentang kasih dan kebaikan daripada Allah
di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia membuat, maka ada satu hal yang begitu mengejutkan. Karena apa? Dia merasa kesulitan untuk menyusun daftar sukacita yang pernah ia alami di dalam kehidupannya. Namun ketika ia mulai memperhatikan momen-momen penuh canda tawa, kepuasan dan sukacita dalam kesehariannya, daftarnya mulai bertambah dan akhirnya dia tidak bisa mencatat lagi karena betapa banyaknya, betapa luar biasanya kasih dan kebaikan daripada Kristus Yesus Tuhan. Oh, yang dia alami di dalam kehidupannya. Sahabat, oh sebagai anak-anak Tuhan, masihkah engkau mengingat akan segala kebaikan dan kasih cinta dari Tuhan Yesus kepada saya dan saudara? Oh, di sepanjang perjalanan hidupmu, dari semasa engkau kecil, remaja, hingga pada usia sebagaimana engkau alami saat ini, cobalah hitung berapa kali engkau menerima segala kebaikan dan kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu. Dapatkah engkau menghitung segala kebaikan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu? Dapatkah engkau mengingat dan menulis kembali semua sukacita yang pernah engkau alami karena engkau melihat kasih Kristus Yesus Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Anda sepanjang hidup Anda? Kalau dahulu pernah engkau mengalami kasih dan kebaikan, kuasa dan anugerah daripada Kristus Yesus Tuhan, oh masakan hari ini engkau harus berduka cita hanya karena masalah sepele. Oh sahabat, masakan saat ini engkau harus kecewa dengan Allah. Engkau harus menganggap bahwa Allah seolah-olah tidak peduli dengan saya dan saudara. Cobalah ingat sahabat tentang kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Cobalah buka memori Anda untuk lihat catatan-catatan tentang kasih dan kebaikan daripada Allah di dalam kehidupan Anda. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa engkau rela menjual sukacitamu hanya karena hal-hal sepele? Mengapa engkau harus larut dalam duka cita ketika dia sedang membentuk dan memproses engkau? Mengapa hanya karena satu virus yang kecil, COVID-19, membuat Anda lalu berduka cita seolah-olah semua yang telah dikaruniakan oleh Yesus kepada engkau selama ini diambil alih semuanya oleh Yesus, dan seolah-olah saat ini tidak ada sesuatu yang tinggal padamu. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah, bersyukurlah, ingatlah akan kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu dan bersukacitalah. Mulailah daftar sukacita Anda hari ini. Daftar itu dapat mengingatkan Anda akan kasih setia daripada Tuhan Yesus dan kegirangan hati yang dia berikan kepada saya dan saudara. Itu adalah merupakan sebuah pernyataan daripada David MC Kaislan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus bersukacita di dalam segala hal, di dalam segala situasi kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini? Saya melihat ada beberapa hal. Hal yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacita itu akan membuat kita tetap teguh di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala musim kehidupan yang Anda dan saya alami dalam kehidupan ini. Saya ulang sekali lagi, mengapa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala hal? Karena bersukacita akan membuat kita tetap teguh di dalam segala hal, di dalam segala situasi kehidupan, bahkan di dalam segala musim kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam segala situasi dan segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Firman Allah berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kita supaya tetap bersukacita? Karena itu diulang-ulang. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Walaupun hari ini baru ditolong oleh Tuhan, sebentar dia lagi lupa akan kasih dan kebaikan daripada Allah.
ketika ada sedikit persoalan, ketika ada sedikit masalah yang menimpakan kehidupannya, dia lupa bersuka cita, dia lupa akan kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Rasul Paulus bersuka cita ketika hal-hal baik terjadi dalam kehidupannya. Namun dia pun tetap bersuka cita ketika hal-hal buruk menimpa akan kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa pada waktu dia menulis surat Filipi ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia sedang ada di dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Walaupun dia ada di dalam penjara, dia tetap menghimbau jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya tetap bersuka cita dalam segala hal. Seperti anjuran nas tersebut saudara kasih, tidak realistis dan mustahil untuk dilakukan. Tetapi perintah ini dianjurkan oleh Rasul Paulus saat dia mengalami penderitaan, saat dia di dalam penjara. Dia tetap menganjurkan untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Saudara, saya percaya pernyataan yang sama bukan hanya ditujukan kepada jemaat Tuhan ada di Filipi, tapi pernyataan yang sama ditujukan kepada Anda dan saya pada pagi hari ini. Apa yang kau alami saat ini? Apa yang menjadi beban dan pergumulanmu yang membuat engkau putus asa, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau mutung saat ini? Kembalilah kepada Tuhan. Coba ingat kasih dan kebaikan dari Kristus Yesus Tuhan untuk saudara. Ingatlah itu dan biarlah engkau jangan putus asa, tapi hendaklah engkau bersuka cita di dalam kasih dan kebaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Apapun situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini, tetaplah bersyukur dan bersuka cita, karena itulah yang dikenakan oleh Tuhan Yesus buat kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang tokoh yang begitu terkenal. Tokoh ini lahir pada tahun 1374 dari sebuah keluarga yang begitu sederhana. Ia kemudian ditabiskan sebagai imam pada tahun 1401 dan kemudian ia melakukan sebagian besar karirnya mengajar di sebuah universitas, yaitu di Universitas Charles Pratt. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang ini adalah John Hus. Saudara yang terkasih, John Hus sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan daripada Wycliffe, terutama penolakannya terhadap dasar Alkitabiah otoritas Paus atas gereja pada waktu itu. Akibat penolakan daripada John Hus ini, dia kemudian diadili saudara. Dan ketika dia ada di dalam sidang pengadilan, 7 orang maju lalu kemudian melepas mahkota yang ada di atas kepala Hus. Dan kemudian mereka mengejeknya, mereka mulai menghina, mereka mulai mengejek daripada John Hus, melepaskan pakaian imamnya. Satu persatu daripada tubuh John Hus, dia dipermalukan saat itu. Dan ketika mahkota yang ada di kepala mau dilepas, maka uskup memutuskan bahwa mereka akan memotong mahkota di kepalanya itu dengan menggunakan sebuah gunting yang besar. Dan apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mereka kemudian mengangkat sebuah gunting yang besar, lalu mereka menggunting mahkota yang ada di atas kepala daripada John Hus. Dan apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika mereka menggunting akan mahkota yang ada di atas kepala daripada John Hus, kepalanya berdarah-darah saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pada kepalanya yang berdarah, mereka menempatkan topi kertas uskup yang mereka yang memiliki gambar-gambar tentang roh-roh jahat, dan kemudian ada kata-kata biang keladi seorang bidat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika John Hus melihat perlakuan daripada orang-orang ini dan sang uskup, ia kemudian berkata, demi diriku Tuhan Yesus Kristus telah memakai mahkota duri. Jadi demi dia mengapa aku tidak mengenakan mahkota terang ini, meskipun ini merupakan hal yang amat sangat memalukan bagi saya. Ketika uskup mengenakan penutup kepala dari kertas di kepala Hus, ia kemudian berkata, sekarang kami menyerahkan jiwamu kepada neraka. Saudara, Hus kemudian mengangkat matanya ke sorga dan dia berkata, namun aku menyerahkan dalam tanganmu, oh Tuhan Yesus Kristus, rohku yang telah engkau tebus dengan darahmu yang tercurah di atas kayu salib dan mahkota duri yang ada di atas kepala.
Hus kemudian dituntun melewati api unggun, tempat mereka membakar buku-bukunya yang diikat di tiang dengan rantai. Ketika pelaksanaan eksekusi, melingkarkan rantai ke sekeliling tubuhnya. Hus tersenyum dan berkata, Tuhanku Yesus Kristus diikat dengan rantai yang lebih kuat daripada apa yang aku alami saat ini. Jadi mengapa aku harus malu dibelenggu dengan rantai-rantai yang berkarat ini? Hus dengan bersuka cita, dia rela untuk diikat dengan rantai-rantai berkarat yang mengikat pada dirinya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka mengambil tumpukan kayu. Mereka mengikat John Hus pada sebuah tiang. Dan kemudian mereka memagar tubuh daripada John Hus dengan mengelilinginya dengan kayu. Dan kemudian mereka akhirnya mulai membakar akan tubuh daripada John Hus hidup-hidup. Dan ketika api ini mulai menyala, John Hus menengadah ke langit. Dia mengangkat himne, dia mengangkat puji-pujian kepada Allah. Dia menyanyi, dia memuji, dia bersuka cita karena Allahnya. Karena dia menyadari apa yang dia alami itu hanya sebagian kecil daripada penderitaan Kristus yang pernah dia alami di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, api kemudian mulai membara, membakar akan tubuh daripada John Hus. Api mulai membara dan membakar akan seluruh tubuhnya. Dan apa yang terjadi sudah kasih, John Hus tetap memuji dan memuliakan akan Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap menjaga hatinya, dia tetap bersuka cita walaupun ada dalam kobaran api yang begitu menyala-nyala. Dan apa yang terjadi sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suara daripada John Hus mulai redup dan mulai terhilang ketika api itu membakar sampai di tenggorokan daripada John Hus. Dan ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika suaranya berhenti, nyala api itu mencapai tenggorokan dan wajahnya. Dan ia tertelungkup di depan dan bersandar pada rantainya dengan menengadah kepada Sang Khalik Yesus Kristus Tuhan. Dengan kebodohan lebih lanjut para uskup dengan teliti mengumpulkan abu daripada John Hus. Lalu kemudian mereka membuangnya ke Sungai Rin dengan harapan bahwa jejak dan setiap pengajaran daripada John Hus itu akan mulai sirna dan musnah untuk selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kematian daripada John Hus, Hus justru memberikan ancaman lebih besar kepada gereja Roma daripada saat hidupnya. Melalui kematiannya lahir kelompok Hus yang merupakan pembaru agama di Ceko yang saat ini disebut dengan Cekoslowakia yang mengikuti ajarannya. Mereka membentuk inti gerakan nasional di Bohemia dan Moravia setelah kematiannya pada tanggal 6 Juli tahun 1415. Hukuman Hus atas kebidatan para konsili Konstans dan eksekusinya meskipun telah dijamin aman oleh Kaisar Romawi yang kudus, sikisme dipandang oleh rakyat Ceko sebagai penghinaan nasional. Itu merupakan penghinaan yang tidak pernah dilupakan banyak orang, dan hal itu menyebabkan terjadinya perang Hus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan Anda dan saya? Rantai apa yang sedang mengikatmu? Dan rantai itu yang membuat engkau lupa akan segala kebaikan dari Kristus Yesus Tuhan. Rantai apa yang mengikat kehidupanmu sehingga kau lupa bersyukur dan bersuka cita kepada Allah? John Hus setia di dalam sukacita, setia di dalam Tuhan. Sekali benar dirantai dan dibakar hidup-hidup, ia tetap bersyukur kepada Allah. Ia tetap bersuka cita kepada Allah sampai dengan nafas akhirnya. Sahabat, bangkitlah daripada segala keterpurukan dan kekacauan hidupmu. Datanglah kepada Yesus sebelum engkau dan saya mengalami penderitaan sebagaimana dialami oleh John Hus. Ia telah terlebih dahulu menanggung penderitaan yang lebih hebat daripada itu semuanya, sampai ia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Apa yang kau alami tidak pernah sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu, tidak sekalian. Hal yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita di dalam segala hal? Saya melihat di ayat yang kedua, karena bersuka cita
adalah bukti bahwa dalam segala keadaan kita tetap sehati. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kalau tidak bersuka cita, gak mungkin dia bisa ngumpul-ngumpul, saudara. Dan kalau tidak ada sukacita, mukanya akan cemberut terus. Ya, tapi kalau orang bisa tersenyum bersuka cita, dia akan bersahabat dengan siapa saja. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat hal yang kedua. Bersuka cita itu adalah bukti bahwa dalam segala hal kita sebagai anak-anak Tuhan tetap sehati. Kita semua satu, mau hitam mau putih, mau keriting ataupun lurus, mau tinggi ataupun pendek, kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun gerejamu, siapapun hamba Tuhanmu, kita semua adalah satu. Di mana kita semua adalah satu warga kerajaan Allah. Dan Sang Gembala Agung buat kita sekalian adalah Yesus Kristus Tuhan. Engkau boleh lupa akan gembalamu, engkau boleh lupa gerejamu, tapi sekali-kali jangan lupa sukacita yang berasal dari Yesus. Jangan lupakan kasih dan kebaikan daripada Yesus Kristus Tuhan. Sahabat, mungkin ada saatnya engkau membenci gembalamu. Mungkin ada saatnya engkau ada senang dengan gembalamu. Mungkin engkau tidak pernah mengenal dan mengingat akan segala kasih dan kebaikannya. Tapi sekali pun engkau melupakan akan segala kebaikan daripada orang lain. Oh, sesama jemaat, sesama sahabatmu, sesama gembala ataupun sang gembalamu, jangan sekali-kali kau melupakan akan segala kebaikan daripada Yesus Kristus Tuhan, Sang Gembala aku. Euodia aku nasihati dan Sintika aku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, di ayat yang kedua dan ketiga daripada firman Tuhan ini, kita melihat di sana bahwa ada sebuah gangguan yang menyebabkan hilangnya sukacita. Oh, di antara jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, terutama Euodia dan Sintika. Euodia dan Sintika ini adalah rekan-rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus, di mana mereka bersama-sama dengan Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan ketika mereka bersama-sama memberitakan Injil, saudara, oh, Injil ini bisa diberitakan secara luar biasa. Terjadi perkembangan yang begitu luar biasa. Ada pelipat gandaan daripada jiwa-jiwa. Pertumbuhan Injil saat itu sangat pesat. Banyak orang menjadi pengikut Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan daripada jemaat Kristus pada waktu itu bertumbuh dengan pesat. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara Euodia dan Sintika kemudian muncul pertengkaran, muncul perselisihan di antara mereka sekalian. Mereka kemudian mulai membuat statement, siapa yang membuat pertumbuhan ini? Di sinilah kemudian timbul masalah. Euodia dan Sintika masing-masing mengklaim bahwa pertumbuhan itu karena kehebatan mereka. Euodia yang memposisikan dirinya, yang banyak sebagai orang yang banyak bersuam. Demikian juga dengan Sintika, ia mendapatkan dirinya sebagai seorang yang sangat berjasa. Ini adalah kesombongan. Hubungan mereka menjadi retak, sukacita mereka menjadi kurang. Hal ini tentu saja menghambat percepatan pemberitaan daripada Injil Kerajaan Allah pada waktu itu. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka sehati sepikir. Tetapi memang orang sombong itu susah untuk dinasihati. Rasul Paulus juga meminta kepada Sun Sogus yang juga pemberita Injil untuk menasihati dan menangani akan masalah daripada Euodia dan Sintika ini agar mereka berdamai. Apalagi nama mereka sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pada masa kini, di dalam gereja Tuhan ada kalanya juga timbul berbagai perselisihan, timbul berbagai masalah. Ada orang yang mungkin menganggap dirinya, kalau bukan aku, gereja ini tidak akan pernah ada. Kalau bukan aku, gereja ini tidak akan pernah bertemu. Aku adalah orang yang paling berjasa. Aku patut mendapatkan hormat. Aku patut mendapatkan perhatian dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah gereja Tuhan saat ini sedang dipenuhi oleh Euodia, oleh Sintika yang orang-orang sombong yang menganggap diri mereka orang-orang yang paling hebat, orang-orang yang berjasa? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kau alami, semuanya hanya untuk kemuliaan daripada nama Bapa di surga. Jangan sampai kemudian Tuhan mencoret akan nama kita daripada kitab kehidupan, karena kita menjadi orang-orang yang sombong, menimbulkan perpecahan di mana-mana. Tapi ingat bahwa
Kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, hendaklah kita menghadirkan sukacita ilahi di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah orang boleh berkata, gara-gara lu datang, semua situasi jadi seperti ini. Tapi jangan sampai orang kemudian berkata, gara-gara yang satu itu datang, semuanya amburadul seperti ini. Saudara, cobalah uji dirimu ketika engkau hadir dalam sebuah komunitas. Apakah orang berkata, untung kamu boleh ada di tempat ini, segala sesuatu menjadi seperti ini? Ataukah ketika engkau hadir dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja, orang kemudian berkata, gara-gara dia datang, semuanya jadi rusak berantakan seperti ini? Uji diri kita masing-masing, sahabat. Jaga persatuan dan kesatuan di antara kita sekalian. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adalah satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah pada zaman Tiongkok kuno, ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu, dan ia mempunyai anjing yang galak-galak ya untuk dipakai supaya kemudian berburu. Anjing-anjing ini adalah merupakan anjing-anjing yang terlatih. Dan apa yang terjadi saudara? Anjing-anjing tersebut seringkali melompat pagar dan kemudian mengejar domba-domba daripada seorang petani yang dekat daripada si pemburu ini. Petani itu kemudian mengingatkan supaya anjing-anjing ini dijaga atau diikat. Tetapi si pemburu tidak mau peduli dengan apa yang disampaikan oleh sang petani tersebut. Suatu hari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anjing-anjing ini melompat pagar, lalu kemudian mereka mengejar dan menangkap seekor anak domba. Mereka mencabik-cabiknya. Lalu kemudian sang petani ini begitu kecewa, dia putus asa dan dia mau berusaha untuk melapor ke pengadilan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petani tersebut merasa tak sabar. Hanya ia memutuskan pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim dan mau melaporkan masalah ini ke pengadilan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika ia berjumpa dengan seorang hakim, maka hakim itu kemudian mendengarkan apa yang diceritakan oleh sang petani tersebut. Setelah sang petani tersebut mulai menceritakan akan persoalannya, sang hakim kemudian berkata kepada petani tersebut, oke, saya bisa memutuskan untuk kemudian sang pemburu itu dihukum, anjing-anjingnya bisa dibunuh. Tapi mana yang kau inginkan, teman atau musuh? Kalau aku mulai memutuskan untuk sang pemburu itu dihukum, maka untuk sepanjang hidupmu engkau akan memiliki seorang musuh, dan itu akan mulai mengganggu akan kehidupanmu sepanjang hidup. Sekarang terserah Anda, pilih musuh atau tetangga yang baik. Karena itu saya menyarankan, pulanglah, coba lakukan yang terbaik kepada sang pemburu. Siapa tahu dia akan berubah. Lalu kemudian ketika mendengar akan petunjuk daripada sang hakim, petani itu kemudian dia kembali ke rumah. Dan setelah dia kembali ke rumah, dia kemudian mengambil 3 ekor anak domba yang terbaik. Dia menghadiahkannya kepada 3 anak tetangganya, termasuk anak daripada sang pemburu. Ya, anak-anak ini kemudian mereka menerima dengan begitu sukacita dan mereka begitu senang karena dikasih anak domba untuk mainan mereka. Saudara, untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu kemudian mengikat semua anjing buruannya. Sejak saat itu anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba Pak Tani. Di samping rasa terima kasihnya kepada kedermawanan daripada petani kepada anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada sang petani. Sebagai balasannya daripada sang petani, maka sang petani pun seringkali mengirimkan daging domba dan susu, kemudian mentega kepada sang pemburu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka 2 jadi sepakat dan bukan jadi musuh, namun menjadi sahabat. Kenapa? Karena ada kasih yang begitu luar biasa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ada sebuah ungkapan Tiongkok yang kuno, itu berkata demikian. Cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang adalah dengan kebajikan dan belas kasih. Cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang adalah dengan kebajikan dan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kehidupan saya dan saudara di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar Anda dan saya? Mungkin Anda tinggal di tengah-tengah saudara-saudara yang mungkin berbeda keyakinan dengan Anda. Apakah Anda sudah berbuat baik kepada mereka sekalian? Apakah kehadiran Anda di tengah-tengah lingkungan atau keluarga itu sudah mendatangkan berkat ataukah belum? Apakah kehadiran Anda di tengah-tengah gereja Tuhan, apakah Anda sudah menghadirkan berkat atau tidak? Ataukah kita mungkin di lingkungan kita adalah orang yang seringkali bermusuhan? Di gereja pun tidak pernah cerah, masih tetap bermusuhan. Dengan si A bermusuhan, dengan si B bermusuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Anda mencabik-cabik keutuhan daripada tubuh Kristus. Karena saudara, supaya sukacita tetap ada di dalam kehidupan Anda, jangan cari musuh, carilah sahabat. Dengarkan baik-baik sahabat. Mencari musuh itu mudah sekali. Saat ini pun bisa. Tapi mencari seorang sahabat yang baik itu amat sangat sulit. Karena itu saudara terkasih, orang bilang 1000 musuh itu nggak ada artinya apa-apa dengan satu orang sahabat yang baik. Kenapa? Mencari satu orang sahabat yang baik itu susah. Tapi mencari 1000 musuh hari ini pun bisa. Bagaimana pilihan Anda? Biarlah kita mulai merenungkan akan kebenaran dari firman Tuhan ini. Pilih musuh atau pilih sahabat? Pilih sehati atau gontok-gontokan? Ketika engkau gontok-gontokan, kau kehilangan sukacita ilahi yang Tuhan Yesus karuniakan kepada saya dan saudara. Mengapa hal selanjutnya? Mengapa kita harus bersukacita dalam segala hal? Karena dengan bersukacita itu akan mendatangkan damai sejahtera ilahi untuk kita sekalian. Saya ulang sekali lagi. Mengapa kita harus bersukacita dalam segala hal? Karena dengan bersukacita itu akan mendatangkan damai dan sejahtera dari Allah di dalam kehidupan Anda dan saya. Oh, ayat yang ke-7 firman Allah berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kata damai dalam bahasa aslinya adalah shalom. Kata shalom itu dapat merujuk kepada kedamaian dalam kehidupan seseorang, dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa dan negara, hubungan yang ideal dengan Allah. Dan kata ini menyeratkan keutuhan dan kelengkapan. Ya, seseorang bisa memiliki damai pertama-tama apabila ia sudah berdamai dengan Tuhan. Namun saudara, dosa itu menjadi penghalang untuk kita melakukan damai dengan Allah. Ya, kesalahan dan kekurangan seseorang itu akan menjadi satu penghalang besar ketika engkau menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudaramu. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Ia telah menambahkan antara Allah dan manusia. Kalau ia sudah menambahkan Anda dan saya, shalom Allah turut atas saya dan saudara. Demikian pula kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada, hendaklah engkau menghadirkan shalom Allah baik dalam rumah tanggamu, keluargamu, sekolahmu, kampusmu, ataupun kantormu, dimanapun Anda berada, hadirkanlah shalom Allah sehingga orang boleh melihat bahwa ada Kristus Yesus Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau saya boleh bilang, jelek-jelek yang penting hatinya damai, daripada ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, miskin melarat yang penting hatinya penuh dengan damai, daripada kaya raya tapi tiap hari hanya cemberut, tiap hari hanya penuh dengan kepahitan, tiap hari makan hati habis hati, makan jantung habis jantung, ususnya dihabisin dan kemudian matilah ia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala hal biarlah kita mau menjaga hati kita tetap ada damai Kristus Yesus Tuhan. Saudara, ada seorang raja mengadakan sebuah sayembara melukis, dan ia kemudian akan memberikan harta yang berlimpah kepada siapa yang menjadi pemenangnya. Iya, mereka diberikan tugas untuk melukiskan tentang kedamaian.
Banyak seniman dan pelukis berusaha keras untuk memenangkan lomba tersebut. Sang raja kemudian berkeliling dan melihat hasil karya daripada pelukis-pelukis tersebut. Dan kemudian sang raja hanya melihat ada 2 lukisan yang cukup bagus, yang benar-benar disukai oleh sang raja. Namun sang raja harus memilih di antara keduanya, salah satu yang terbaik. Lukisan pertama itu menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga itu bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang mengitarinya. Di antaranya terpampang langit biru dengan awan putih berarak. Semua yang memandang lukisan ini akan menilai inilah lukisan yang terbaik tentang kedamaian. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya terlukis langit yang gelap dan merah pertanda datangnya badai. Tampak kilat menyambar langit yang gelap. Di sisi gunung ada gelora air terjun yang tampak ganas dan berombak. Pemandangan itu sama sekali tidak menunjukkan kedamaian. Akan tetapi sang raja melihat cuplikan lukisan yang menarik. Ternyata di balik daripada lukisan yang kocak tadi itu ada air terjun yang ganas, tumbuh semak-semak di antara sela-sela batu. Di dalam semak-semak tersebut ternyata ada seekor induk burung pipit bersarang dan sedang mengerami telur-telurnya dengan begitu damai. Sahabat, seandainya Anda adalah sang raja, di mana pilihan Anda? Gambar yang pertama ataukah gambar yang kedua? Saudara, lukisan manakah yang akan memenangkan lomba? Ternyata aja memilih lukisan yang kedua. Banyak orang heran dengan pilihan sang raja. Sang raja akhirnya kemudian memilih lukisan yang kedua. Namun raja menjawab dengan penuh bijaksana. Kedamaian bukan berarti Anda harus berada di tempat tanpa tantangan atau kesulitan. Kedamaian adalah hati yang tenang dan damai. Meski Anda berada di tengah-tengah badai yang luar biasa. Sebab kedamaian sejati adalah kedamaian yang ada di hati Anda. Sahabat, cobalah uji diri Anda masing-masing saat pagi hari ini. Apakah ada damai di hati ini? Apakah ada sukacita di dalam hati ini? Marilah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sahabat, di tengah-tengah dunia kita saat ini banyak terjadi ketidakdamaian. Kita berjumpa dengan pertikaian, konflik, kegelisahan, kekhawatiran, baik itu dalam lingkup besar ataupun di mana lingkup kecil. Semua mengalami berbagai duka. Apalagi situasi saat ini, ketika COVID-19 melanda akan dunia ini, sukacita itu menjadi sirna. Namun sahabat, apapun situasi, apapun wabah, apapun situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Yesus masih memelihara saya dan saudara. Sahabat, kalau Anda dan saya masih hidup sampai hari ini, kalau Anda dan saya masih bisa bernafas hari ini, itu adalah merupakan pertanda bahwa Yesus Kristus Tuhan masih menyayangi akan Anda. Oh, wabah pasti akan berlalu, tapi ingat, kasih Kristus Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Oh, duka akan berlalu, tetapi sukacita ilahi pasti akan dinyatakan oleh Allah buat kita sekalian. Sahabat yang terkasih, seingat sebuah pernyataan daripada Presiden Amerika Serikat yang bernama Theodore Roosevelt. Dia pernah berkata dalam sebuah siaran radio Suara Amerika, dia berkata demikian: tidak cukup cuma berbicara tentang damai sejahtera. Kita harus percaya akan hal itu. Dan tidak cukup hanya percaya akan hal itu, orang harus melakukan dan mengalaminya. Sahabat, ada sebuah syair yang bisa Anda perhatikan saat ini. Senyum, sekali senyum curiga hilang. 2 kali senyum jadi sahabat. 3 kali senyum
hati penuh damai. 4 kali senyum, beban jadi ringan. 5 kali senyum, rezeki datang. 6 kali senyum, gigi jadi kering. Tertawa. Sekali tertawa, pusing di kepala hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakitmu sembuh. 5 kali tertawa, Anda awet muda. 6 kali tertawa, hatimu penuh dengan sukacita. Sahabat, tetaplah senyum, tetaplah tertawa, tetaplah bersukacita dalam segala hal dan di dalam segala musim keadaan. Tuhan Yesus beserta dengan saya dan saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu dan Bapak yang terkasih, marilah kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh diperkenan oleh Yesus untuk memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sahabat, kita sudah mendengar suara firman Tuhan. Tibalah saatnya untuk kita akan menerima tubuh dan darah Kristus pada kesempatan ini. Cobalah lihat sahabat, sebelum engkau menerima tubuh dan darah Kristus, masihkah ada damai Kristus di hatimu? Ataukah hatimu hanya penuh dengan kepahitan dan kegelisahan, takut, khawatir dan cemas? Datanglah kepada Yesus saat ini. Siapkanlah hatimu untuk kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa di sorga, kami sadar kami adalah orang-orang berdosa. Hati kami seringkali diliputi dengan kecemasan, duka, bahkan kepahitan hidup. Kami seringkali membuat musuh di mana-mana. Kami seringkali menjadi musuh buat begitu banyak orang, sehingga orang tidak bisa melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Yesus. Saat ini Yesus, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah kami untuk layak menerima tubuh dan darah Kristus. Ingatkanlah kami semua tentang kematian, derita dan sengsara-Mu 2000 tahun yang lalu untuk kami sekalian. Terima kasih Bapa. Layakkanlah kami semua untuk layak menerima tubuh dan darah Kristus pada saat ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita sekalian untuk kita mulai layak menerima tubuh dan darah Kristus pada kesempatan ini.
Namun sebelum Anda dan saya menerima tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah baik-baik arti daripada perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ketika ia hendak diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, barulah sesudah itu ia layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi bagi saudara yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan kehidupanmu, atau masih ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupanmu, janganlah kiranya engkau mengambil tubuh dan darah Kristus. Demikian pula dengan anak-anak kita yang belum memahami tentang arti daripada perjamuan kudus, janganlah kiranya engkau mengambil tubuh dan darah Kristus. Karena firman Allah berkata, barang siapa dengan sengaja mengambil tubuh dan darah Kristus, banyak di antara mereka yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Karena saudara, siapkan hatimu saat ini dan terimalah tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuh dan darah Kristus. Ambil dan makan. Inilah tubuh dan darah Kristus. Ambil dan makan. Silakan dibagikan. Saudara, piala perjamuan kudus pada pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kita sekalian tentang arti daripada sengsara dan derita daripada Yesus kita sekalian. Karena mari siapkan hatimu, kita boleh layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Sahabat, mari angkat tubuh Tuhan di tangan kananmu tinggi-tinggi, dan kita akan menerima tubuh Kristus pada kesempatan ini. Ini adalah tubuh anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dipecahkan buat saya dan saudara, supaya saya dan saudara boleh diselamatkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu mari pecahkanlah tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus, dan marilah kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan iman sambil mengingat kasih dan kebaikannya. Haleluya. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Sahabat, angkatlah darah Tuhan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Ini adalah darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dikorbankan buat saya dan saudara untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita minum dengan mengingat kasih dan pengorbanan kita sekalian. Sahabat, mungkin saat ini Anda sedang menderita. Sahabat, mungkin Anda saat ini sedang dibelenggu dengan berbagai pergumulan hidup, atau mungkin sakit penyakit. Percayalah bahwa oleh bilur-bilur Yesus pada saat ini, lewat perjamuan kudus, kau akan mengalami mujizat. Kau akan mengalami mujizat. Kau akan mengalami mujizat. Karena mari dengan iman kita menerima darah Kristus, dan oleh bilur-bilur Kristus Yesus Tuhan, kau disembuhkan dan dibebaskan dari setiap ikatan dan belenggu kehidupan yang mengikat kehidupanmu saat ini. Haleluya. Kita minum bersama-sama darah Kristus. Mari kita serukan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pengorbananmu untuk kami sekalian. Kami telah dibebaskan daripada setiap kutuk dosa dan maut, dan kami percaya setiap rantai-rantai dosa telah diputuskan dalam nama Yesus. Dan kami amat sangat percaya oleh bilur-bilurmu Yesus, saat ini juga mujizat terjadi buat kami semuanya. Haleluya. Sahabat, saya mau buat kita sekalian, Anda yang saat ini
sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan masalah kehidupan. Mungkin berbagai persoalan mengikat dan melilit akan kehidupan, membagaikan rantai yang begitu besar yang mengikat akan kehidupanmu saat ini. Kamu butuh pertolongan dan jalan keluar. Datanglah kepada Yesus saat ini. Percayalah, oleh anugerah dan kasih yang daripada Allah dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau. Rantai-rantai persoalan, rantai-rantai pergumulan, rantai-rantai penderitaan, bahkan rantai sakit penyakit, engkau akan disembuhkan. Karena firman Allah berkata, oleh bilur dari Kristus Yesus Tuhan, kau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, sahabat, engkau yang punya beban, kau yang punya masalah, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa. Demikian pula engkau yang sakit saat ini, taruh bagian tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya akan janji firman Allah. Karena firman Allah berkata, aku sendiri telah menanggung segala beban dan penderitaanmu dalam tubuhku sendiri di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Karena yakini firman Tuhan, oleh bilur-bilur Kristus Yesus Tuhan, saat ini kau disembuhkan. Imani dengan sungguh. Kau mengalami mujizat kesembuhan ilahi saat ini. Bapa di sorga, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat kepada engkau saat ini. Oh, ada rantai-rantai persoalan, ada rantai-rantai pergumulan, ada rantai-rantai penderitaan. Saat dalam nama Yesus, terlepas, mujizat terjadi, kelepasan, pembebasan, pemulihan, jalan keluar jadi buat Anda pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus terjadi. Demikian pula hamba berdoa Bapa saat ini, mereka yang sakit, kau lihat tangan kanan mereka terangkat kepada engkau, kau lihat tangan kiri mereka memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Hai engkau tutup kuasa sakit penyakit yang kau dengar, kau tidak punya kuasa untuk bercokol dalam tubuh daripada anak-anak Tuhan saat ini. Karena kau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur daripada Kristus Yesus Tuhan, mereka telah sembuh. Kalau saat dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, aku perintahkan keluar, sembuh. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat saat ini ada satu keluarga, mungkin engkau butuhkan omongan daripada Yesus. Imani dengan sungguh-sungguh. Mujizat terjadi. Tuhan yang membukakan rahim, Tuhan akan membuat melahirkan. Maka mujizat terjadi buat engkau sahabat saat ini. Angkat tanganmu sahabat, kalau engkau adalah orangnya. Imani dan percaya akan jadi firman Allah. Tuhan Yesus, engkau telah berfirman, masakan engkau menciptakan rahim orang, lalu engkau tidak akan membuatnya melahirkan, atau engkau membukakan rahim orang, lalu engkau tidak akan membuatnya melahirkan. Tuhan Yesus, kalau engkau menciptakan rahim, kau pasti akan membuat melahirkan. Karena itu Bapak saat ini, lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangan kepada engkau, meminta momongan daripada engkau. Maka berdoa saat ini Bapak dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Ya Bapak-Bapak yang sama-sama teman hari ini, mereka punya momongan, nama Yesus ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada engkau, kami berterima kasih kepada engkau, kebenaran firman Allah dan lawatan untuk kami semuanya saat ini. Haleluya, amin. Sahabat, demikianlah suara firman Tuhan dan pelayan perjamuan kudus untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan kuasa Kristus semakin nyata buat saya dan saudara. Jagalah hatimu, tetap ada sukacita surgawi yang melimpah dan memenuhi seluruh kehidupanmu. Ibu dan bapak saudara yang terkasih, terutama sidang jemaat Tuhan di GPI Fata Boyolali, ya sudah ada surat dari Dirjen RI untuk kita kembali beribadah sesuai dengan protokol yang ada, dan tentunya juga dari pihak pemerintahan Kabupaten Boyolali itu juga sudah ada surat, dan nanti kami akan koordinasi lagi. Sementara kami sedang berkoordinasi dengan Polres Boyolali, dan kami akan menyampaikan kepada semua sidang jemaat Tuhan, kalau Tuhan memperkenan kita
maka mungkin minggu yang akan datang kita sudah bisa kembali beribadah. Namun tentunya sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah untuk kita sekalian. Doakan hal ini, biarlah kita boleh kembali bersekutu bersama-sama di dalam anugerah kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tandaikanlah tangan di hadapan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam kehidupanmu. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati Anda dan saya pada pagi hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Apa saja engkau kerjakan, Allah buat jadi berhasil. Kau diberkati dan menjadi berkat saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Selamat pagi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bersama dengan saya, Pendeta Noh Asbanu. Salam dan doa buat Anda semuanya. Shalom.